Baik, shalom. Selamat Paskah buat saudara sekalian, baik jemaat di tempat ini maupun juga semua jemaat yang mengikutinya secara online. Pada Paskah kali ini, saya tidak akan menyampaikan khotbah seperti biasa, tetapi saya ingin membuat semacam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu maka mulai dari kemarin saya sudah mempublishnya di YouTube, Facebook, grup-grup WA untuk memberikan kesempatan kepada jemaat maupun simpatisan untuk mengajukan pertanyaan seputar Paskah maupun juga secara khusus tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan yang masuk tapi tidak semua bisa jawab. Pertama karena waktu kita terbatas. Kedua, banyak juga yang bertanya masih berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, saya tidak membahas pertanyaan seputar kematian Yesus atau yang lain. Ini hanya khusus Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaannya sama. Biarpun kalimatnya berbeda-beda, intinya sama. Maka saya hanya mengambil perwakilan saja dari pertanyaan-pertanyaan itu dan memberikan jawabannya. Dan karena itu maka Pendeta Sonya akan menolong kita di dalam membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya, sekaligus ini menjadi pemberitaan firman Tuhan, menjadi pelajaran, pengetahuan, pengertian kita seputar Paskah. Baik, kita akan masuk dan silakan Pendeta Sonya memandunya. Terima kasih Pak Esra. Kita akan masuk di dalam pertanyaan yang pertama seputaran Paskah. Pertanyaan yang pertama datang dari Afeng Moki. Beliau bertanya begini, di FB banyak ditemukan dua istilah yang sering dipakai dalam Paskah. Ada Passover dan Easter. Pertanyaannya, apakah sama artinya atau bagaimana Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Ya, selama beberapa tahun terakhir ini, kalau mau masuk Paskah, ada satu WA yang selalu beredar, terkait dengan protes terhadap penggunaan kata Happy Easter dan maunya harusnya adalah Happy Passover, dan diberikanlah berbagai macam pandangan seputar itu. Nah, Paskah ini sebenarnya adalah bukan hari raya Kristen. Paskah itu sebenarnya adalah hari raya Yahudi. Seluruh kata Paskah yang muncul di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada satu kata Paskah pun yang mengacu kepada hari raya Kristen. Tidak. Kita Paskah, kita menyebutnya Paskah untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Tapi tidak ada satu kata Paskah pun di dalam Perjanjian Baru secara khusus yang merujuk kepada kebangkitan Kristus, itu tidak ada. Semua Paskah di Alkitab itu bicara soal Paskahnya Yahudi. Nah, Paskah Yahudi itu untuk memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Secara khusus kata Paskah itu dari bahasa Ibrani Pesah. Pesah itu artinya melewati. Nah, kita ingat 10 tula di tanah Mesir. Pada tula yang terakhir, Tuhan membunuh semua anak-anak sulung Mesir. Malaikat Tuhan akan membunuh. Tapi untuk Israel sudah disuruh darah domba itu disapukan di ambang pintu. Sehingga begitu malaikat maut itu, malaikat pencabut nyawa mau masuk, melihat ada darah di ambang pintu, dia melewati. Pesah. Maka Pesah atau Paskah itu artinya melewati. Maksudnya kematian melewati kamu, atau kamu dilewati oleh kematian. Kalau kamu dilewati oleh kematian, itu berarti bahwa kamu tidak jadi mati. Maka dilewati atau melewati Passover
Ya, jadi Passover, makanya orang Yahudi kalau mau Paskah, maka mereka mengucapkan Happy Passover. Ya. Nah, tapi pada saat Yesus mati dan bangkit, ya, pada saat Yesus mati dan bangkit, orang Kristen lalu mengadopsi istilah Paskah itu. Memang itulah ciri khas Kristen. Karena misalnya hari Pentakosta, kalau kita ditanya hari Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus. Padahal Pentakosta itu aslinya bukan hari turunnya Roh Kudus, itu hari panen. Dan juga hari syukur turunnya 10 hukum. Itu hari raya Yahudi. Tapi karena pas hari raya Yahudi itu ternyata Roh Kudus turun, maka orang Kristen akhirnya menyebut Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tapi pengertian asli itu bukan begitu. Pengertian asli itu syukur 10 hukum dan hari raya panen. Hanya kebetulan pas waktunya, pas harinya, lalu diambillah ini menjadi Pentakosta Kristen. Maka Pentakosta Yahudi itu adalah peringatan 10 hukum dan panen. Tapi Pentakosta Kristen adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat bahwa sama juga Paskah itu memperingati peristiwa di Mesir, tapi pada saat Yesus mati dan bangkit, orang Kristen lalu membuat suatu reinterpretasi, penafsiran ulang terhadap Paskah, dan maksudnya adalah bahwa bukankah karena kematian kebangkitan Yesus saya dilewati oleh kematian? Saya orang berdosa, saudara orang berdosa, maka kita semua harus mati. Tapi gara-gara kematian Yesus, pengorbanan Yesus, kita dilewati oleh kematian. Tidak jadi binasa, tidak jadi mati kekal. Kalau begitu pengertiannya kok sama ya dengan yang dialami oleh orang Yahudi. Dan karena itulah maka orang Kristen mengadopsi istilah Paskah ini untuk merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyebabkan kita yang percaya padanya dilewati oleh kematian atau tidak jadi mati, tidak jadi binasa. Tapi untuk membedakannya dengan Paskah Yahudi yang disebut sebagai Passover, maka orang Kristen menyebutnya dengan istilah yang lain, yakni Easter, Happy Easter, yang merupakan kata bahasa Inggris yang diambil dari akar kata Proto-Germanic yang artinya adalah to rise, bangkit. Ya, juga bahasa Jerman, ya, Ost menjadi East yang artinya timur. To rise itu menunjukkan bahwa suatu kebangkitan seperti matahari yang bersinar dari timur yang memberikan terang kepada kegelapan malam. Sehingga dari situ akalnya menjadi Easter, sehingga orang Kristen menyebut Paskahnya sebagai Easter, Happy Easter. Sedangkan orang Yahudi itu adalah Happy Passover. Ya. Itu akar katanya dan maknanya seperti itu. Nah, karena itulah maka tidak benar juga ketika orang-orang maunya Happy Passover lalu mengkritik penggunaan Happy Easter yang sebenarnya punya makna yang seperti saya jelaskan itu. Ya. Terima kasih Pak Esra untuk penjelasannya. Tapi ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa Easter itu sebenarnya berlatar belakang kafir. Misalnya pandangan bahwa kata Easter itu mengacu pada nama Ishtar, di mana Ishtar adalah perayaan kebangkitan seorang dewa yang bernama Tamus. Dan karena itu kita tidak boleh mengatakan Happy Easter, melainkan Happy Passover. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya, ada macam-macam pandangan. Seperti saya bilang tadi juga ada WA wajib yang selalu beredar kalau mau masuk Paskah. Ya, mengaitkan istilah Easter itu dengan latar belakang kekafiran tertentu, bahwa itu berasal usul kafir. Nah, tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa Easter itu juga itu mempunyai arti to rise, bangkit, sinar dari timur yang memberikan terang kepada kegelapan malam. Tapi seandainya Easter memang ada latar belakang kafirnya, so what gitu loh. Kenapa memangnya? Ya, toh yang kita pinjam ini cuma istilahnya,
Tapi kita tidak waktu bikin Happy Easter atau merayakan Easter, pikiran kita tidak pernah lari ke dewa Easter atau dewa Tamus. Pikiran kita lari kepada Yesus. Itu cuma istilah. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa mengambil istilah yang dari luar kekristenan, lalu mengisinya dengan konten atau pengertian Kristen, itu bukan sesuatu yang tabu. Sekarang coba, ini pendeta Sonya, pendeta Esra, coba cari di mana ada kata pendeta di Alkitab. Tidak ada kan? Pendeta itu dari pandita. Itu asal-usulnya dari Sanskerta sana yang digunakan oleh orang-orang Hindu-Buddha. Tapi kenapa kita tidak persoalkan? Memang sih ada juga yang sekarang tidak mau pendeta lagi, semua mau pastor, ya. Nah, lalu orang bingung, ini pastor ini biasanya Katolik. Ya. Tapi ya, lepas daripada itu, tapi kita bisa menggunakan istilah itu. Saya juga bisa berikan contoh dari Alkitab. Coba mari kita lihat Daniel 2 ayat 37. Daniel 2 ayat 37. Ya Tuanku, Raja segala raja. Tuanku Raja segala raja. Ini dalam kitab Daniel. Ini Raja segala raja ini sebutan untuk raja kafir, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar disebut Raja segala raja. Lalu Esra pasal 7 ayat 12. Artasasta Raja segala raja. Artasasta juga raja kafir. Jadi ada dua raja kafir yang mengenakan sebutan Raja segala raja. Itu istilahnya dari raja-raja kafir. Tapi ternyata istilah Raja segala raja yang latar belakangnya kafir ini, itu diadopsi di dalam Alkitab, lalu dikenakan kepada Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja. Baru disambung dengan Tuan atas segala Tuan. Di Wahyu pasal 17 ayat 14 dikatakan, tetapi anak domba yang mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuan atas segala Tuan, Raja atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16, pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Jadi aslinya Raja segala raja ini dari kafir, tapi diadopsi masuk di dalam Alkitab, lalu ditambah dengan istilah Tuan segala Tuan, lalu dikenakan Allah Bapa itu adalah Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Yesus Kristus Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Tapi latar belakangnya kafir. Seluruh dunia pada waktu itu kafir. Termasuk kalau memang begitu pun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, di mana Allah disebut sebagai Theos. Tapi sebelum Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, orang Yunani sudah menyembah dewa-dewa mereka yang namanya Theos. Lalu bagaimana? Orang-orang seperti ini mestinya tidak usah pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kenapa? Itu semua itu nama dewa. Dewa Januari, Dewa Agustus, Oktober, itu semua dewa. Jadi kalau mau bebas dari kafir, silakan kamu atur nama bulan sendiri. Jangan pakai kalender kita, karena itu kafir semua. Tidak. Maka tidak peduli sebuah kata berlatar belakang kafir, tapi yang penting pada saat kita mempergunakannya, kita tidak mengacu pada kekafiran tertentu. Ya, istilahnya boleh sama, tapi kontennya, pengertiannya, teologia di dalamnya itu sudah teologia Kristen. Jadi seandainya Easter itu ada hubungan dengan Ishtar dan Tamus, no problem untuk mengucapkan Happy Easter. Harusnya kalau mau strict, maka justru yang bilang Happy Passover salah. Karena Happy Passover merujuk pada Paskah Yahudi, kau orang Yahudi atau orang Kristen. Ya, tapi mau menyebut Happy Passover juga ya terserah saja. Tapi pengertiannya harus benar. Dan jangan menyalahkan orang yang menggunakan Happy Easter. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Edi Giri di Medan. Beliau bertanya, kapan sesungguhnya pertama kali Paskah Kristen ini ditetapkan dan di mana? Serta siapa yang mendapatkan ide untuk meminjam istilah Paskah Yahudi dengan mengganti kontennya menjadi kebangkitan Kristus? Terima kasih Pak. Gini,
sebenarnya setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, lalu muncullah gereja mula-mula. Sebenarnya gereja mula-mula itu sudah boleh dibilang bibit untuk merayakan Paskah itu sebenarnya sudah ada. Ya, misalnya mereka kebaktian hari Minggu. Kebaktian hari Minggu itu kan hari kebangkitan Yesus. Lalu pada setiap minggu itu, coba perhatikan Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Apa ini memecahkan roti? Ini perjamuan. Jadi kelihatannya gereja mula-mula tuh tiap minggu perjamuan. Kita aja 1 tahun 3 kali atau 4 kali. Ya, tapi gereja mula-mula setiap minggu itu adalah memecahkan roti, itu perjamuan. Maka dari situ saja mereka sudah terbiasa untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus sebagai satu paket. Selanjutnya, di dalam perayaan Paskah orang Yahudi, itu selalu yang harus ada itu adalah penyembelihan anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah disembelih, darahnya, lalu setelah itu dimasak, dimakan, di mana tidak boleh makannya, harus hati-hati, tidak boleh ada tulangnya dari domba itu yang patah, ya. Makanya kalau makan itu tulangnya tidak boleh dikunyah-kunyah. Wih, enak ya. Tidak boleh, ya. Itu menyalahi aturan hukum Taurat, ya. Jadi makan tidak boleh patah. Nah, ini penting, ya. Ini penting karena nanti Yesus pada waktu disalibkan juga tidak ada tulangnya dipatahkan. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya diajukan tapi saya tidak jawab itu, ya. Saya tidak masukkan, tapi dia tanya, kenapa sih kok di dalam orang disalib itu harus pakai pukul kaki? Karena di atas kayu salib itu kaki itu kan tangan paku sudah tangan dan kaki sudah terpaku, maka pengambilan napas itu menentukannya di tulang kering ini. Supaya cepat mati, dipukul tulang keringnya patah, maka tidak bisa tarik napas, segera mati. Tapi waktu Yesus mau diperiksa ternyata sudah mati. Karena sudah mati maka tidak jadi dipukul, patah tulangnya. Nah, ternyata itu cocok dengan domba Paskah perjanjian lama yang tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Nah, lalu kalau memang ada domba Paskah yang dikorbankan, Paulus juga memulai suatu gambaran di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Dia bilang begini, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, sama seperti Paskah Yahudi. Tapi anak domba Paskah kita yaitu Kristus. Maka di sini gereja mula-mula sudah mulai dengan bibit perayaan Paskah, ditambah dengan Rasul Paulus melihat bahwa sebenarnya kematian Kristus itu adalah antitipe dari tipe atau gambaran anak domba Paskah perjanjian lama. Dan sejak saat itu maka kita bisa lihat gereja-gereja Kristen itu sudah mulai secara rutin merayakan Paskah, dan mereka merayakannya dengan cara berjalan atau napak tilas melalui apa yang dipercaya sebagai jalan salib, Via Dolorosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya bedanya adalah bahwa orang Kristen meniadakan pengorbanan atau penyembelihan anak domba karena percaya bahwa anak domba Paskah itu gambaran, realitanya sudah pada Yesus Kristus, ya. Itu perbedaannya. Nah, lalu dari mana? Ini kita tidak tahu dengan pasti, tapi sumber tertua yang ada pada saat ini yang berbicara istilah Paskah Kristen itu datang dari suatu tulisan yang namanya Peri Paskah, yaitu tentang Paskah, tulisan dari seorang bapak gereja yaitu Melito dari Sardis. Melito ini mati tahun 180. Berarti Peri Paskah itu ditulis sebelum 180. Masih sangat awal, tapi prakteknya itu sudah terjadi dari gereja mula-mula. Sehingga kita boleh katakan bahwa perayaan Paskah Kristen yang hari ini kita rayakan, ini sebenarnya adalah satu perayaan yang sudah lebih dari 2000 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi sumber tertua itu dari Melito, tapi prakteknya itu sudah terjadi sebelumnya dan mengaitkannya dengan Paskah. Mengadopsi istilah itu sudah sangat awal. Kelihatannya akarnya itu dari gereja mula-mula dan Rasul Paulus. Ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Andreas Tandiain.
Beliau bertanya, Pak Esra, saya mau bertanya, Paskah itu identik dengan kematian Tuhan atau Jumat Agung atau kebangkitan. Karena yang saya baca, perayaan Paskah selalu identik dengan pencurahan darah. Mohon penjelasannya. Pertanyaan ini juga mirip dengan pertanyaan yang datang dari Elroy Lolaro. Beliau bertanya, yang Paskah itu hari Jumat, maksudnya Jumat Agung kematian, atau hari Minggu kebangkitan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, pertanyaan seperti ini banyak. Ini hanya diambil perwakilan saja. Sebenarnya Paskah itu identik dengan kematian, yaitu Jumat Agung. Mengapa? Karena Yesus mati itu pas hari Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ditentukan setiap tanggal 14 bulan 1, bukan 14 Januari. Ya, 14 bulan 1 itu bulan kalendernya Yahudi, yaitu bulan Nisan. Maka 14 Nisan itu hari Paskahnya Yahudi. Ya, hari Paskah Yahudi. Nah, Yesus mati tepat pada hari Paskah Yahudi itu. Coba perhatikan Matius 26 ayat 1 dan 2. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Paskahnya Yahudi. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Secara implisit memang Yesus mati persis pada hari Paskah Yahudi. Kalau begitu sebenarnya waktu kita bilang kita merayakan Paskah, mestinya di Jumat Agung dong. Jumat Agung itulah Paskah. Jadi sebenarnya kalau mengucapkan selamat Paskah di Jumat Agung juga tidak salah. Ya, tidak salah. Masalahnya kata Paskah itu artinya melewati. Kematian melewati atau dilewati oleh kematian. Nah, kalau begitu sekarang begini. Yesus sudah mati, mencurahkan darahnya bagi kita. Apakah kita sudah otomatis selamat? Rasanya aneh kalau dilewati oleh kematian sedangkan Yesus mati tidak bangkit-bangkit. Berarti dia sendiri tidak dilewati oleh kematian atau tidak melewati kematian. Maka dari sudut pandang Kristen itu menjadi aneh bahwa kematian Kristus itu memang persis hari Paskah Yahudi, tapi dengan konsep teologi Kristen menjadi tidak cocok. Karena Yesus yang mati dan belum bangkit, maka itu bukan kemenangan. Itu masih kekalahan. Seolah-olah dia kalah dari maut. Nah, karena itu maka dari sudut pandang orang Kristen, ini kalau Yesus tidak bangkit, ini juga kita tidak bisa selamat juga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tetap binasa. Berarti kita tidak dilewati oleh kematian. Kalau begitu, sebenarnya yang menentukan kita bukan hanya kematian Yesus, tapi kebangkitan. Paskah itu hari kemenangan. Bagaimana dia mati belum bangkit, kita sudah merayakan kemenangan. Kemenangan itu terjadi pada waktu dia bangkit. Karena itulah dalam Paskah Yahudi persis 14 Nisan hari Yesus mati. Tapi konsep dilewati oleh kematian kekal melalui kebangkitan Kristus dan itu hari kemenangan, maka dalam sudut pandang teologi Kristen itu mesti digeser untuk tepat pada hari kebangkitan, baru kita menyebutnya sebagai Paskah. Makanya banyak kita berpikir, Jumat Agung itu belum Paskah. Paskah itu baru kebangkitan. Tapi kita bisa mengambil karena juga Yesus mati persis hari Paskah Yahudi, maka kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya Paskah itu adalah satu paket antara Jumat Agung dan Minggu kebangkitan. Itu semua kita sebut sebagai Paskah. Karena kalau dia mati tapi tidak bangkit, apa artinya? Bagaimana bisa bangkit kalau tidak mati? Ya, maka mati dan bangkit ini adalah satu paket yang kita sebut sebagai Paskah Kristen. Ya, begitu pengertiannya. Ya.
Terima kasih Pak Esra untuk penjelasannya. Pertanyaan yang berikut datang dari Muntas P. Pertanyaannya, kematian dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan dari Paskah, Yahudi, Taurat atau PL. Pak Esra, kenapa kita orang Kristen merayakan Paskah setiap tahun? Apakah harus? Itu kan hari raya orang Yahudi atau agama Yahudi. Ya, itu memang hari raya Yahudi. Tapi kan saya sudah bilang kan, kita juga salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan itu selalu mau apa yang dia lakukan itu diingat oleh umatnya. Terutama karya-karya besarnya. Contoh, pada waktu orang Israel mau menyeberang sungai Yordan, begitu mereka seberang, sungai Yordan terputus. Tapi sebelum mereka pergi, Tuhan bilang, sabar. Suruh satu orang dari satu suku ambil satu batu, tumpuk di situ, jadi tugu. Lalu nanti ditanya, kalau anak-anakmu tanya, apa itu tugu? Maka kamu harus menjelaskan bahwa kami pernah menyeberang. Jadi karya besar Tuhan yang membelah sungai Yordan, itu dibuat satu monumen untuk memperingatinya. Nah, Tuhan sudah bilang jangan lupakan segala kebaikannya. Lalu waktu perjamuan Paskah, perjamuan terakhir, Yesus juga bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi karya-karya besar Tuhan itu memang selalu Tuhan mau untuk diingat senantiasa. Ya, nah itulah sebabnya kita Paskah Kristen itu juga memang penggenapan dari Paskah Yahudi. Tapi yang sekarang itu memang satu kali saja, tapi kan peringatannya berulang-ulang. Saya baca juga ada pertanyaan lain ya, mengatakan bahwa Yesus kan mati satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus kita. Bangkit juga satu kali selama-lamanya. Kenapa harus merayakan Paskah setiap tahun? Merayakan Paskah setiap tahun itu tidak meniadakan fakta bahwa Yesus mati satu kali selama-lamanya, bangkit satu kali selama-lamanya. Kamu juga lahir satu kali toh. Tapi kenapa merayakan ulang tahun setiap tahun? Iya toh. Apakah dengan tiap tahun merayakan hari ulang tahun itu berarti kamu lahir ulang-ulang? Kan tidak. Kamu lahir satu kali, tapi memperingatinya, ya, merayakannya berulang-ulang. Yesus juga mati bangkit satu kali, tapi karena itu penting bagi kita untuk memperingatinya, maka kita merayakannya setiap tahun. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Grovi Agung. Shalom Pak Esra. Saya belum paham cara menentukan hari atau tanggal Paskah. Kok bergeser tiap tahun, sedangkan Natal tetap tanggal 25 Desember? Ya, ini sebenarnya sudah saya singgung sedikit dalam khotbah Jumat Agung kemarin ya. Tapi tidak apa-apa, saya jawab lagi. Memang Natal selalu tepat 25 Desember. Kalau Jumat Agung dan Paskah itu selalu berubah-ubah ya. Selalu berubah-ubah. Nah, memang Natal itu tidak berubah tanggalnya karena memang yang penting bagi kita yaitu tanggalnya 25 Desember. Ini terlepas dari kontroversi Yesus benar lahir tanggal 25 Desember atau tidak. Pokoknya yang terjadi sekarang itu adalah bahwa 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus, maka yang penting adalah 25 Desember. Kita tidak peduli kena hari apa. Toh kita tidak tahu Yesus lahir juga hari apa. Ya, hari apa. Ya, katakanlah kita tahu tanggalnya 25 Desember, itu kita tidak tahu hari apa. Tahun berapa saja itu dipersoalkan. Para ahli hanya memperkirakan antara tahun 8 sampai tahun 6. Jadi yang jelas yang mana? Bagaimana bisa menentukan tahun saja susah, apalagi hari. Jadi yang paling penting adalah tanggalnya, tidak peduli hari apa. Makanya kalau kita merayakan Natal itu kan no problem. 25 Desember kena hari Minggu, kita bikin perayaan hari Minggu. Kena hari Rabu, kita bikin perayaan hari Rabu. Jumat, kita bikin Jumat. Tapi itu beda dengan Paskah. Karena Paskah itu yang penting bukan tanggal. Yang penting adalah hari. Karena 2 hari ini penting, yaitu hari Jumat, hari kematian, dan hari Minggu, hari kebangkitan. Yang penting harinya, bukan tanggalnya. Nah, karena Yesus mati itu bertepatan dengan Paskah Yahudi, maka Paskah Yahudi seperti saya bilang tadi 14 Nisan. Kita tidak bisa paskan 14 Nisan karena nanti harinya menjadi berbeda-beda. Padahal hari Minggu itu hari penting. Karena itu disebut sebagai the day of the Lord, hari Tuhan.
Makanya sebetulnya lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan. The day is the Lord's day, atau the day of the Lord. Hari Tuhan, itu hari Minggu. Itu muncul di dalam Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, the day of the Lord, itu hari Tuhan, itu hari Minggu. Maksudnya hari Tuhan kita, Kuriake Hemera. Nah, dari Tuhan itu, Tuhan itu dari bahasa Portugis itu domine. Go vadis domine, hendak kemana Tuanku? Dari domine itu ke bahasa Portu itu menjadi Latinnya domine, turun ke Portu menjadi domingo, dari domingo itu menjadi minggu. Maka minggu itu adalah hari Tuhan. Maka hari ini harinya Tuhan, itu hari Minggu. Tapi guru sekolah Minggu tidak paham itu, dia rubah. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Mungkin guru sekolah minggu pikir hari Tuhan karena Tuhan yang cipta semua hari. Benar, tapi konteks hari ini harinya Tuhan itu merujuk pada hari Minggu. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan. Karena Tuhan kita bangkit hari Minggu. Semoga sekolah minggu revival tidak seperti itu pengertiannya, ya. Nah, maka pentingnya hari Minggu. Karena itulah, maka pasca kapanpun setiap tahun harus kena hari Minggu. Tapi kalau kita berpatokan pada 14 Nisan, maka tidak bisa kena hari Minggu. Itulah sebabnya supaya bisa kena hari Minggu, dan kalau hari Minggu maka matinya harus hari Jumat. Bukan seperti hitungan orang-orang ada Kamis, ada yang Rabu Agung, tidak, ya. Nah, hari Jumat, Good Friday, maka lihat aja, ya. 14 Nisan, kalender Yahudi, kena tanggal berapa. Cari Jumat terdekat. Dia bisa mundur dari 14 Nisan, atau dia bisa maju dari 14 Nisan. Pokoknya cari Jumat terdekat. Jumat terdekat 14 Nisan, tentukan itu jadi Jumat Agung. Lalu 3 hari kemudian, Jumat, Sabtu, Minggu, itu ditentukan sebagai Paskah. Nah, bulan Nisan, bulan pertama kalender Yahudi, itu rentang waktunya antara akhir Maret sampai awal, atau bahkan kalau diperluas pertengahan Maret sampai pertengahan April. Itu namanya bulan Nisan. Itulah sebabnya Paskah kita selalu berubah-ubah, Jumat Agung selalu berubah, tapi dia kisarannya hanya pada Maret ujung dan April. Tidak bisa kena di Mei atau Oktober, tidak bisa. Karena itu berhubungan dengan bulan Nisan. Itulah sebabnya berubah-ubah. Yang penting adalah harinya. Ya, saya selalu berikan contoh. Ulang tahun gereja kita 3 Agustus. Pada tahun 2008 gereja ini mulai 3 Agustus pas hari Minggu. Tapi perayaan-perayaan 3 Agustus pada tahun-tahun berikut sudah tidak kena hari Minggu. Kita tidak bikin perayaan di luar hari Minggu. Kita bikinnya pas hari Minggu. Maka kita selalu lihat 3 Agustus, kita cari minggu terdekatnya. Kalau minggu terdekatnya harus mundur, maka kita mundur dari tanggal 3. Tapi minggu terdekatnya itu setelah tanggal 3, maka kita mengambil setelah tanggal 3. Itu contohnya, ya. Itu alasannya mengapa Natal tetap tanggalnya, Paskah, Jumat Agung berubah-ubah. Ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Herman. Apa benar Yesus turun ke neraka sebelum kebangkitannya? Kalau tidak benar, di mana Yesus selama 3 hari sebelum kebangkitannya? Ya, ada orang menganggap bahwa waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, tapi jiwanya atau rohnya itu turun ke dunia orang mati atau hell, neraka, untuk beritakan Injil kepada roh-roh yang sudah mati. Itu ajaran yang populer. Dan ini didasarkan pada ayat yang sukar, 1 Petrus 3, 19-20. Coba lihat. Dan di dalam roh itu juga, Ia, Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, dari ayat ini secara khusus 19, oleh roh dia pergi beritakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Itu diartikan Yesus saat mati dan sebelum bangkit. Jadi kira-kira hari Jumat sampai hari Sabtu itu dia berkunjung ke neraka. Ya, maka beberapa tahun yang lalu saya sempat menulis 3 seri tulisan di Timur Express. Benarkah Yesus berakhir minggu di neraka? Nah, ini ayat yang sukar yang tidak bisa dipahami sebegitu saja karena akan bertentangan dengan banyak bagian kitab suci. Sebenarnya dari sudut pandang bahasa asli, kata di sana itu pergi memberitakan Injil, kata Injil tidak ada dalam teks asli. Yesus pergi memberitakan, tapi memberitakan apa tidak dibilang itu memberitakan Injil dalam teks asli. Juga ditulis dalam bentuk aorist, pas. Maka bukan Yesus pergi, tapi Yesus dulu pergi. Maka Yesus, kalau Yesus pergi beritakan Injil pada orang-orang mati, berarti ada orang mati bisa diinjili dong. Jadi kalau sekarang tidak percaya Yesus tidak apa-apa, toh nanti sudah mati Yesus akan beritakan Injil langsung. Ya, padahal Alkitab tidak mengajarkan penginjilan untuk orang mati. Nah, maksud dari ayat itu sederhananya adalah bahwa pada waktu orang-orang itu masih hidup pada zaman Nuh, Yesus sudah pergi memberitakan kepada mereka, beritakan kebenaran pada mereka. Tapi kan Yesus belum ada. Iya, dia pergi dalam roh. Lalu mana? Dalam roh tapi melalui Nuh. Jadi ketika Nuh memberitakan Injil dalam tanda petik kepada orang-orang pada zamannya, itu dianggap bahwa Yesus sendiri dalam roh melalui Nuh itu beritakan Injil pada orang-orang itu. Dan orang-orang itu belum mati, masih hidup. Kalau memang masih hidup, kenapa dalam ayat itu dibilang roh-roh di dalam penjara? Waktu Injil diberitakan pada mereka, mereka masih hidup. Tapi pada waktu Petrus menulis surat ini, mereka sudah mati. Makanya Petrus dari sudut pandang Petrus dia bilang roh-roh. Ya, jadi tidak benar kalau Yesus itu pergi ke mana-mana, ya, ke dunia orang mati atau ke neraka, tidak. Lalu waktu Yesus mati, dia kemana? Tubuhnya kan di kuburan Yusuf Arimatea. Kemarin saya sudah kontak Yusuf Arimatea, bisa tidak hadir di sini? Kita wawancarai dia, ya, soalnya dia penting, tapi dia bilang tidak bisa, masih sibuk. Mungkin tahun depan dia mau. Ya. Nah, tapi kuburan tubuhnya di kuburan Yusuf Arimatea. Sedangkan jiwa atau rohnya menurut Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata nyawa di sini dari ruahku, rohku di bagian lain. Pakai psuke, jiwaku. Jadi dengan kata lain, tubuhnya di kuburan Yusuf Arimatea, jiwa atau rohnya itu di tangan Bapa. Bapa di mana? Ya Bapa di surga. Berarti roh Yesus di surga, tubuh di kuburan, tidak kemana-mana. Gitu, ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kita masuk dalam pertanyaan berikut. Pak Esra, periode sejak disalib sampai bangkit itu Tuhan Yesus sebetulnya kemana? Firdaus, seperti dalam Lukas 23 ayat 43, memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang dulu belum taat, 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20, atau rahim bumi, Matius 12 ayat 40, atau ketiganya betul semua? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Kalau soal beritakan Injil kepada orang mati itu sudah tidak benar, seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi juga tadi saya jelaskan Yesus ke tangan Bapa di surga. Tapi di Lukas 23 ayat 43, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi Yesus ini di Bapa di surga, dia atau di Firdaus. Kalau Yesus bersama penjahat itu di Firdaus, bagaimana dia tadi bilang dia di surga? Kalau dia di surga, bagaimana dia bilang bersama dengan penjahat di Firdaus? Itu menjadi tidak masuk akal. Ya, kalau kita berpikir bahwa Firdaus itu tempat yang lain dari surga. Tidak. Firdaus itu surga. Paradeisos bahasa Yunaninya, menurunkan bahasa Inggris paradise yang artinya
surga. Jadi dengan kata lain, Yesus menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa di surga, tapi karena Firdaus sama dengan surga, penjahat itu juga itu di surga atau Firdaus, sehingga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya engkau bersama-sama dengan aku di surga. Lalu bagaimana dengan Matius 12 ayat 40? Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan, ya demikian juga anak manusia dalam rahim bumi. Ya rahim bumi itu maksudnya kuburan. Itu istilah kiasan. Ya, rahim bumi itu artinya kuburan. Jadi yang di rahim bumi atau di kuburan itu tubuhnya. Tapi yang di surga atau Firdaus itu jiwanya atau rohnya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Semua benar kecuali dia pergi ke dunia orang mati beritakan Injil. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Sebelum kematian Yesus, Yesus pernah berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Mengapa di Yohanes 20 ayat 17 berkata dia belum pergi ke Bapa? Mohon penjelasannya. Ya, tadi kan dia sudah serahkan diri. Berarti dia sudah ke Bapa di surga. Tapi Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Loh, tadi sudah pergi pada Bapa, sekarang belum. Lalu di bagian bawah, "Sekarang aku akan pergi kepada Bapa." Di bagian akhir dari ayat ini, aku akan pergi kepada Bapa. Apakah ini bertentangan? Tidak. Mengapa Yesus ucapkan ini? Karena Maria Magdalena ini, ya, dikatakan Yesus bilang, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ini bukan berarti Yesus melarang Maria Magdalena menyentuh dia secara fisik, tidak. Karena kalau dia melarang Maria Magdalena memegang dia, bukankah dia sendiri mengizinkan murid-murid yang lain menyentuh dia? Misalnya Matius 28 ayat 9. "Salam bagimu," mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Berarti bisa dia disentuh loh. Di Lukas 24 ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku." Yesus suruh raba, berarti boleh dong disentuh. Ya. Lalu untuk Thomas, Yohanes 20, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku." Berarti memang Yesus bisa disentuh. Kenapa dia larang Maria Magdalena, "Jangan engkau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa"? Itu pasti bukan melarang Maria Magdalena menyentuh biasa atau memegang biasa. Di dalam New American Standard Bible, dia bilang, "Stop clinging to me." Berhentilah berpegang teguh kepadaku. Atau di dalam NIV, "Do not hold on to me." Jangan berpegang erat-erat kepadaku. Jadi maksudnya, rupanya di sini bukan hanya soal sentuh, tapi Maria Magdalena mau menahan Yesus. Tidak boleh pergi lagi. Tetap di sini, terus selama-lamanya di sini. Tapi Yesus bilang, "Tidak bisa, kamu tidak bisa menahan aku. Karena aku belum pergi pada Bapa. Dan aku akan pergi kepada Bapa." Itu tidak bertentangan, karena waktu dia sudah di tangan Bapa di surga, itu cuma jiwa atau rohnya. Tubuhnya di kuburan. Maksudnya aku belum pergi, maksudnya aku belum naik ke surga. Secara utuh, tubuh, jiwa, roh. Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan naik ke surga. Dan nanti kita bisa lihat bahwa setelah penampakan diri, dia naik ke surga. Jadi yang dia maksudkan adalah naik ke surga setelah pekerjaannya selesai. Bukan jiwa atau rohnya yang pergi ke surga saat mati. Ya, jadi itu konteksnya berbeda. Ya. Baik Pak Esra, kita masuk dalam pertanyaan berikutnya. Sewaktu disalib, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang satu bahwa ia akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ternyata Tuhan Yesus masih di dunia. Padahal sewaktu disalib, dibilangnya sudah di Firdaus. Apakah Tuhan Yesus turun lagi dari Firdaus ke dunia untuk menampakkan diri kepada muridnya? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Apa itu mati? Definisi mati. Definisi kematian itu adalah berpisahnya tubuh dan jiwa atau roh. Supaya tidak bingung saya jelaskan ya. Di dalam doktrin manusia itu ada dua pandangan. Pandangan pertama itu trikotomi. Trikotomi itu artinya manusia ada tiga. Tubuh, jiwa, roh. Trikotomi. Tapi pandangan kedua adalah dikotomi. Manusia terdiri dari dua saja. Yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Jiwa roh itu tidak dibedakan.
Nah, saya pemegang paham dikotomi, bukan trikotomi. Ya, memang ada ayat-ayat tentang trikotomi juga, tapi bukan saya bahas sekarang. Ya, tapi pokoknya saya memegang paham dikotomi sehingga saya selalu berkata tubuh dan jiwa atau roh. Maka manusia bagi dua. Kalau manusia bagi dua, maka kita hidup itu karena ada tubuh dan jiwa roh ini bersatu, maka kita hidup. Lalu mati itu apa? Mati itu berpisahnya tubuh dan jiwa atau roh. Berpisah. Lalu kalau hidup kembali, bersama lagi. Kembali jiwa roh masuk tubuh, ya hidup lagi. Nah, maka Yesus itu begitu juga, dia punya tubuh jasmani, jiwa roh, tubuh manusia, jiwa roh manusia. Waktu hidup ya bersama-sama, begitu mati ya terpisah. Tubuhnya di kuburan, jiwa rohnya pergi kepada Bapa di surga. Lalu pada waktu dia bangkit, ya dia bangkit ya jiwa roh manusianya turun kembali, bersatu kembali dengan tubuhnya, hidup. Ya. Jadi no problem kalau memang dia sudah di tangan Bapa di surga lalu kembali. Wong Lazarus juga bisa kok. Sudah mati 4 hari kembali lagi rohnya kan. Semua kasus kebangkitan itu rohnya kembali masuk tubuh. Maka sama dengan Yesus juga. Jiwa rohnya kembali masuk ke dalam tubuhnya. Lalu dia bangkit. Jadi tidak bertentangan waktu dibilang bersama dengan aku di Firdaus. Itu jiwanya saja atau rohnya yang memang pada saat mati. Tapi waktu dia bangkit muncul ada ya karena sudah kembali. Itu. Baik Pak Pendeta, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut. Dari Bapak Sutrisno Ehel, pertanyaannya, pada waktu bangkit dari kematian, Yesus meminta makan. Apakah ini menjadi gambaran bahwa keadaan orang percaya setelah dibangkitkan juga masih membutuhkan makan dan minum? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, waktu Yesus bangkit, dia memang minta makan. Dan dia dikasih makan ikan goreng. Ya, Lukas 24. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Itu mestinya ikan panggang. Dari bahasa aslinya, lebih cocok diterjemahkan ikan panggang ketimbang ikan goreng. Ayat 43, dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini Yesus yang sudah bangkit. Dan sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya. Tapi dia ternyata makan ikan. Apakah ini gambaran bahwa nanti setelah kita pada hari kebangkitan sudah kita bangkit di surga nanti kita masih butuh makan minum? Tidak. Wahyu 7 ayat 16. Ini di surga. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Tidak menderita lapar dan dahaga. Terus kenapa Yesus pada waktu bangkit minta makan? Dia minta makan bukan karena butuh makan. Dia minta makan bukan karena lapar. Tubuh kebangkitan tidak menderita lapar haus. Terus kenapa minta makan? Untuk membuktikan bahwa yang berdiri di depan kamu ini betul-betul aku, bukan hantu. Karena hantu tidak bisa makan ikan. Tapi aku bisa makan. Itu berarti betul-betul ini aku. Ya. Yesus pernah bilang, ya, lihatlah tangan dan kakiku. Hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Ini kan tiba-tiba orang mati sudah dikubur 3 hari, kemudian lihat-lihat dia jalan-jalan kan juga. Ini betul atau hantu ini ya? Maka untuk membuktikan dia benar-benar bangkit, dia makan. Jadi makan di situ bukan karena tubuh kebangkitan butuh makan. Makan di situ untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, dia yang mereka kenal, bukan hantu. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Datang dari Bapak Martin Pongsimbong. Pertanyaannya, Pak Esra, kenapa Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga? Kenapa bukan di hari kedua atau keempat atau kelima? Apakah ada nubuatannya? Pertanyaan ini juga mirip dengan pertanyaan yang lain yang berkata, Pak Esra, saya mau bertanya, mengapa Yesus mati membutuhkan waktu 3 hari? Soal ini banyak orang Muslim juga menentang saya, dan ini alasan mereka. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia membutuhkan 3 hari di dalam kubur? Karena 1 hari atau 6-10 menit juga bisa bangkit karena dia adalah Tuhan. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Apakah ada nubuatan Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Ada. Ya, tapi nubuatannya tidak
tidak seperti nubuatan-nubuatan pada umumnya, tapi ini berdasarkan suatu peristiwa, ya, peristiwa. Peristiwa tersebut bisa dianggap sebagai tipe. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, setelah itu dimuntahkan, dikeluarkan. Nah, pada waktu Yesus dalam pelayanannya, orang Yahudi minta tanda. Berikan pada kami tanda bahwa kamu Mesias, kamu berhak melakukan ini. Lalu Yesus bilang apa? Ya, Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat ini tidak dan tidak setia menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, lalu dimuntahkan keluar. Yesus bilang orang Yahudi akan diberi tanda, tapi tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus bagaimana? Ayat 40 dari Matius 12. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ikan memuntahkan Yunus sama dengan dia keluar dari rahim bumi, yaitu kuburan. Jadi memang Yesus bangkit pada hari ketiga itu sesuai nubuatan dirinya sendiri. Dia menubuatkan kebangkitannya sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa dengan tepat meramalkan kematiannya dan kebangkitannya. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Ya, tapi pertanyaannya, mengapa harus 3 hari? Tadi dibilang, ada orang Muslim bilang, ya kalau dia Tuhan kan 6-10 menit juga bisa. Ya kan? Nah, jadi mereka protes. Kalau memang Yesus Tuhan kan mestinya 6-10 menit. Nanti kalau 6-10 menit Yesus bangkit, nanti mereka ada otak lagi. Mereka bilang, ini pasti bukan bangkit, ini hanya sadar siuman dari pingsan. Yesus harus 3 hari. Supaya apa? Supaya benar-benar meyakinkan bahwa dia betul-betul mati. Bukan sekedar pingsan, bukan sekedar koma. Nanti 6-10 menit bangun, oh tadi mungkin hanya mati suri. Ya, untuk meniadakan pemikiran tentang pingsan atau mati suri atau koma, biarkan dia di dalam kuburan 3 hari, pasti mati. Tapi tidak boleh lebih, bangkitnya tidak boleh sampai 10 hari kemudian, 2 minggu kemudian, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia begitu lama di dalam lubang kubur, maka tubuhnya akan hancur. Tubuhnya akan rusak, seperti layaknya kita. Dan itu kalau sampai tubuhnya rusak, itu melanggar nubuatan. Di mana? Perhatikan kisah 2 ayat 31. Karena itu ia ini Daud. Ia, jadi di sini mengutip Mazmur ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan dia berbicara tentang kebangkitan Mesias. Daud bicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kata Yunani yang digunakan di sini, kebinasaan itu adalah diaptora, yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pembusukan. Dagingnya tidak mengalami pembusukan. Neither his flesh did see corruption. Jadi tidak bisa hancur tubuhnya. Kalau lewat dari 3 hari, tubuhnya hancur, Mazmurnya jadi salah. Nubuatnya salah. Jadi tidak boleh lewat dari 3 hari. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Untuk memastikan bahwa ini betul-betul mati. Sehingga waktu dia keluar, itu bukan orang siuman. Tapi betul-betul orang bangkit. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa arti atau maksud Tuhan menampakkan diri dengan rupa yang lain? Menurut Markus 16 ayat 12. Mohon penjelasannya. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kepada 2 orang dari antara mereka. Dia menampakkan diri dari rupa yang, maksudnya apa? Gini, Yesus kan bangkit, itu sudah pakai tubuh kebangkitan. Jadi memang tubuh kebangkitan ini naik dikit di atas tubuh kita biasa. Ya, naik dikit. Tubuh ini masih ya bisa makan, seperti saya singgung tadi, ya. Bisa disentuh. Tapi tubuh ini juga hebat, karena sementara di minggu pasca murid-murid sementara di dalam ruangan dia tiba-tiba dia muncul. Ini berarti tubuhnya bisa tembus tembok.
Padahal pintu-pintu terkunci. Sementara dia ngomong begitu, tiba-tiba dia hilang. Ini berarti tubuhnya ini di atas. Kualitasnya naik. Tapi nanti waktu dia naik di surga, itu naik lagi. Jadi ada beda antara tubuh Yesus sebelum mati, tubuh Yesus setelah bangkit, tapi sebelum naik ke surga, dan tubuh Yesus waktu sudah di surga. Makanya kalau waktu tubuh Yesus waktu di surga bercahaya lebih terang dari matahari, dia muncul satu kali, Paulus langsung roboh, bukan? Itu karena tubuhnya sudah lebih hebat. Rasul Yohanes lihat dia jatuh pingsan sebagai orang mati. Itu karena tubuhnya sudah naik. Tapi waktu sudah bangkit, tapi sebelum naik ke surga, itu sudah mengalami pemuliaan, tapi belum 100%. Tapi ini pasti tubuh yang aneh ya. Tembus tembok. Dan kalau saya mati 3 hari, mati sekarang, 3 hari kemudian bangkit, soalnya masih kenal atau tidak? Masih ya? Jalan-jalan? Tahu? Jelas. Tapi aneh dengan 2 murid yang berjalan ke Emmaus itu. Lihat Lukas 24, 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan sama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Aneh, baru 3 hari yang lalu, sekarang jalan sama-sama, tidak tahu. Bahkan mereka jalan panjang loh, sampai malam. Sampai malam, lalu mereka menyuruh Yesus untuk menginap. Dalam perjalanan Yesus mengiring bersama-sama, mereka tidak tahu, mereka suruh Yesus tinggal. Waktu tinggal di rumah itulah mereka terbuka mata, mereka mengenal Yesus. Gara-gara peristiwa itulah orang menulis lagu, tinggal sertaku kawan yang Haritlah senja. Haritlah senja, telah hampir malam, jangan jalan terus, dan seterusnya ya. Gitu ya. Itu dari peristiwa itu. Tapi yang pasti di sini, kok bisa sepanjang hari mereka jalan-jalan tidak kenal dia? Nah, menurut bahasa Lukas, ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak kenal Yesus. Menurut bahasa Markus, dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu apa? Tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Pendeta, seperti kita ketahui hanya kemanusiaan Yesus sajalah yang mati di kayu salib dan bukan keilahiannya. Kemanakah keilahian Yesus? Dan apakah ketika bangkit keilahiannya datang bersatu kembali dengan kemanusiaannya? Kemanakah keilahian Yesus? Kemanusiaan Yesus terbatas, dibatasi tempat. Ada di sini, tidak di sini, di sini, tidak di sini. Tapi kealahan Yesus itu kan maha hadir. Maka dia ada pada semua tempat. Jadi bisakah atau relevankah kita berbicara tentang dia yang hadir di mana-mana? Lu mau ke mana? Ya mau ke mana? Yang maha hadir tidak bisa kemana-mana. Karena sudah ada di mana-mana. Yesus itu kealahannya maha hadir. Maka kemanakah dia? Ya tidak kemana-mana. Kealahannya tetap memenuhi seluruh alam semesta. Tapi ya karena kealahannya yang sekian lama mendiami kemanusiaannya ini tidak bisa mati. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kealahannya juga ikut mati. Nah, pada saat kebangkitan ya menyatu lagi. Jadi memang hanya bedanya adalah dia tetap tidak bisa mati dan dia tetap memenuhi segala sesuatu. Tapi pada waktu jiwa atau rohnya, roh manusianya menyatu kembali dengan tubuh manusianya, ya dia hidup, kealahan juga tetap ada di sana. Jadi tidak kemana-mana. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Shalom Pak Esra, seperti yang kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah saksi mata pertama dari kebangkitan Kristus. Pertanyaannya, mengapa kesaksiannya begitu cepat dipercaya dan berkembang cepat pada masa itu? Mengingat budaya patriark yang dianut oleh orang Israel, bisa saja kesaksian perempuan dianggap tidak berbobot atau dianggap lemah dari kesaksian laki-laki.
Jadi seharusnya kesaksian Maria bisa diragukan kebenarannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang dalam budaya Yahudi, kesaksian perempuan dianggap tidak bisa dipercaya. Maka dalam kasus-kasus resmi, sidang pengadilan misalnya, kalau saksinya adalah seorang perempuan tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima, harus laki-laki, ya. Nah, Yesus bangkit, yang menyaksikan pertama itu adalah Maria Magdalena. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana bisa menyebar cepat? Mestinya kan tidak bisa dipercaya kalau Maria Magdalena. Ya, asumsi dari pertanyaan ini adalah Yesus cuma menampakkan diri pada Maria Magdalena, baru menyebar. Tapi tidak, Yesus itu menampakkan diri pada banyak orang. Dan mayoritas laki-laki. Ya, kita lihat 1 Korintus 15, catatan Paulus. Bahwa ia telah menampakkan diri pada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri pada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri padaku, pada Paulus. Berarti bukan hanya Maria Magdalena yang dapat berita kebangkitan. Lebih dari 500 orang, mayoritas laki-laki. Jadi pasti penyebaran berita kebangkitan Kristus itu bukan hanya dari Maria Magdalena. Oke lah, dari Maria Magdalena kamu bisa tidak percaya. Tapi ada lebih dari 500 orang dan mayoritas laki-laki menyebarkan berita itu. Kenapa tidak bisa dipercaya? Dan kenapa tidak bisa menyebar dengan cepat? Jadi bukan soal Maria Magdalena saya, tapi ada banyak saksi mata. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Yesus bangkit dari kubur dan pasti itu menghebohkan daerah itu. Pasti viral ya pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian? Karena biarpun Yesus menampakkan diri pada banyak orang, tapi banyak orang dia menampakkan diri itu hanyalah pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Lawan-lawannya tidak. Dia tidak pergi menghadap Pontius Pilatus. Dia yang bangkit tidak menghadap Herodes. Tidak menghadap tua-tua Yahudi, tidak. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya saja. Dan karena itulah maka, mengapa Yesus tidak menampakkan diri pada musuh-musuhnya? John Calvin mengatakan bahwa karena dia menginginkan berita kebangkitannya, itu disampaikan melalui pemberitaan Injil. Daripada dia datang dan menampakkan diri langsung. Jadi dia cukup menampakkan diri pada mereka. Tugas mereka menyebarkan kebangkitannya melalui pemberitaan Injil. Karena itulah maka para lawannya tidak mendapatkan penampakan. Maka mereka tidak percaya atau banyak orang tidak percaya. Selain itu juga ya, secara rohani, kenapa sih banyak orang tidak percaya? Karena setan pasti bekerja. Ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya tidak layak dipercaya atau patut diragukan. Tapi kita juga coba lihat wajah yang keriput, taruh cairan tertentu, gosok, mulus. Kan aneh ya. Tapi saudara pesan juga, pakai COD lagi, iya kan? Begitu datang taruh begini, kurang ajar omong kosong ini, ya toh. Yang hitam-hitam semua, wih gosok putih. Kita mau juga. Begitu gosok, tetap hitam saja. Ya. Tapi kita tahu mau gosong, kenapa? Kenapa kita mudah percaya model begitu, walaupun sebenarnya sangat diragukan? Karena setan tidak bekerja di dalam urusan COD. Ya. Tapi kalau soal kebenaran rohani kebangkitan Yesus, setan harus kerja. Kenapa? Karena kalau orang percaya Yesus bangkit, dia pasti selamat. Kalau orang tidak percaya Yesus bangkit, dia tidak bisa selamat. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Setan tidak mau orang banyak diselamatkan, makanya dia bekerja mengeraskan hati mereka, menutup pikiran mereka supaya mereka tidak percaya Yesus bangkit. Ya. Nah, jadi secara rohani bisa karena setan kerja. Ya. Kita masuk dalam pertanyaan yang berikut. Shalom Pak Esra, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, apakah hutang dosa kita tetap ditebus walaupun ia tidak bangkit? Bukankah ia sudah berkorban di kayu salib? Mengapa harus ada kebangkitan? Dan bukankah setelah mati, jiwa atau roh harusnya langsung di surga? Begini, itu pengandaian tidak bisa masuk, tidak memungkinkan. Karena apa? Karena Yesus mati ini untuk membayar hutang dosa kita.
Lalu dia bilang sudah selesai. Kalau memang pembayaran hutang dosa kita sudah selesai, kan upah dosa ini kan maut, mati. Kalau betul-betul sudah selesai, maka dia tidak bisa tetap mati, harus bangkit. Maka kebangkitan itu bukti bahwa semua hutang dosa sudah selesai. Tidak bisa dibilang kalau Yesus sudah selesai tapi tidak bangkit. Loh, kalau sudah selesai harus bangkit. Kalau belum tidak bangkit berarti belum selesai. Maka harus bangkit. Kalau betul-betul hutang dosa sudah selesai, dia tidak bisa tetap di dalam kuburan, harus bangkit. Ya, nah karena itulah maka seandainya dia tidak bangkit, artinya hutang dosa belum selesai, maka kita semua tetap tidak bisa selamat. Biarpun Yesus mati bagi kita, tapi belum selesai, tidak bisa selamat. Sia-sialah iman kita, kata Paulus. Maka Yesus mati plus bangkit, itu satu paket yang menentukan keselamatan kita. Makanya kalau Yesus sudah bangkit, bagaimana saya tahu bahwa dia sudah betul-betul membayar hutang dosa saya sampai selesai? Buktinya adalah dia bangkit. Oh, berarti kalau dia bangkit, saya percaya dosa saya selesai. Kalau begitu, tidak ada lagi hutang yang saya harus bayar pada Allah, karena semua lunas, berarti saya pasti diselamatkan. Kebangkitan Kristus memastikan keselamatan saya. Kebangkitan Kristus memastikan keselamatan semua orang yang percaya kepada dia. Ya. Pertanyaan selanjutnya, dari semua Injil sinoptik hanya Matius yang menceritakan terjadi gempa, Matius 28 ayat 2. Pertanyaan saya, apakah gempa itu benar-benar terjadi atau itu hanya bahasa penulis Injil Matius saja? Mohon penjelasannya. Ya, memang pada waktu Yesus bangkit itu ada gempa bumi ya, Matius 28. Setelah hari Sabat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Tapi hanya ada di Matius. Markus tidak mencatatnya, Lukas tidak mencatatnya, Yohanes juga tidak. Pertanyaannya adalah, apakah itu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi? Saya bertanya balik, mengapa kalau hanya Matius yang menulis harus diragukan bahwa itu sungguh-sungguh terjadi? Sekarang, Yesus dicari oleh orang Majus juga hanya Matius yang cari, yang catat. Tidak ada di Markus, tidak ada di Lukas, tidak ada di Yohanes. Apakah kita meragukan cerita tentang orang Majus? Cerita bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai keringat darah, itu hanya ada di Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak ada. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada di Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tidak. Lalu apakah kita harus meragukan ayat itu? Tidak. Tidak semua peristiwa harus dicatat oleh semua Injil, karena masing-masing Injil punya kepentingannya. Ya. Mengapa Matius mencatat kisah orang Majus cari Yesus? Karena Matius itu fungsinya, tujuan Injilnya membuktikan Yesus sebagai raja. Kalau Markus, Lukas, Yohanes tujuannya lain. Matius tujuannya membuktikan Yesus raja. Kalau dia raja, maka wajarlah ada peristiwa orang Majus mencari raja baru lahir. Lukas itu bertujuan membuktikan Yesus itu manusia. Pertama. Kedua, Lukas itu tabib, dokter. Maka dia tertarik kepada urusan-urusan medis. Maka begitu Yesus berdoa keringat darah, itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa bagi Matius, Markus, Yohanes yang memang punya tujuan Injil lain. Tapi Lukas sebagai seorang dokter, ini gejala medis. Dan itu dibenarkan di dalam ilmu medis modern, namanya hematihidrosis, di mana dalam tekanan yang berat kapiler-kapiler pecah mengeluarkan darah keluar dari pori-pori. Itu gejala medis. Maka Lukas mencatatnya. Itu. Ya. Nah, sama juga dengan kasus ini gempa bumi. Matius itu kan tekanannya Yesus raja. Markus itu tekanannya Yesus hamba. Makanya Markus itu menulis Injilnya pembukaan dengan pembukaan Yesus melayani. Tidak ada cerita soal kelahiran. Karena siapa sih yang peduli dengan lahirnya seorang hamba? Tidak ada silsilah. Siapa sih yang peduli dengan silsilah seorang hamba? Seorang hamba melayani. Maka Markus memulai Injilnya, Yesus mulai melayani. Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus manusia, berarti dia harus ada asal-usul sampai pada manusia pertama Adam. Maka lihatlah silsilah Lukas, itu sampai Adam. Sedangkan silsilah Yesus di Matius tidak sampai Adam, hanya sampai Abraham. Karena dia mau membuktikan Yesus adalah Mesiasnya orang Yahudi.
Tapi Yohanes itu membuktikan Yesus sebagai Allah. Kalau Allah, masa Allah pakai silsilah? Maka tidak ada silsilah dalam Injil Yohanes. Tidak ada cerita kelahiran di dalam Injil Yohanes. Karena masa Allah lahir? Maka Yohanes memulai Injilnya dari atas. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Baru ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi tergantung kepentingan Injil. Matius itu menekankan Yesus sebagai raja. Raja apa? Raja orang Yahudi, raja atas segala penyakit, raja di atas setan-setan, raja di atas alam. Kalau memang Yesus raja di atas alam, maka pada waktu dia mati, alam berduka. Maka ada gempa bumi, ya. Ada gempa bumi. Matius 27:50. Yesus berseru dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Bukit batu terbelah waktu Yesus mati. Alam, dengan kata lain, bergetar ketika rajanya mati. Tapi begitu dia bangkit, kembali lagi gempa bumi. Tadi alam bergetar karena kematian rajanya. Sekarang alam bersorak karena kebangkitan rajanya melalui gempa bumi. Cornelis Lapide bilang begini, bumi yang gemetar karena sedih pada kematian Kristus seakan-akan melonjak dengan sukacita pada kebangkitannya. Matthew Henry, saat dia mati, bumi yang menerima dia pun bergetar ketakutan. Kini saat dia bangkit, bumi yang melepas dia juga melonjak kegirangan dalam kemuliaan. Jadi itu kan kepentingan Matius. Markus, Lukas, Yohanes tidak punya kepentingan itu. Jadi tidak perlu catat hal itu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Kemanakah para penjaga pada saat Maria Magdalena dan yang lainnya datang ke kubur Yesus? Bukankah mereka disuruh Pilatus menjaga kubur Yesus? Apakah Matius 28 ayat yang keempat, mereka benar-benar syok seperti patung sehingga tidak melihat Maria Magdalena datang, atau sudah melarikan diri karena melihat malaikat datang? Mohon penjelasannya. Lihat Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lalu ayat 11, beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi pada imam-imam kepala. Kalau itu yang terjadi, ada dua kemungkinan memang. Pada saat itu mereka sudah gentar kayak orang mati. Pada waktu Maria Magdalena datang, mereka tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi kemungkinan besar setelah percakapan dengan Maria Magdalena, mereka sudah lari. Lari lalu melaporkan kepada tua-tua apa yang terjadi. Jadi tidak ada hal yang bertentangan atau tidak masuk akal di sana. Ya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir. Tentang Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Orang-orang kudus yang manakah yang bangkit? Apa maksud orang-orang kudus itu menampakkan diri? Setelah menampakkan diri, apakah yang mereka lakukan? Lalu apakah ada sebuah kesimpulan atau pelajaran atau makna dari peristiwa tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, mari lihat Matius 27. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Lalu penanya ini mengajukan banyak pertanyaan ya. Apa saja? Orang kudus yang manakah yang bangkit? Apa maksudnya orang kudus menampakkan diri? Setelah menampakkan diri, apa yang mereka lakukan? Banyak pertanyaan diberikan. Sayangnya ayat kita tidak bisa memberi penjelasan apa-apa. Ya, dia hanya sekilas. Orang kudus yang mana? Tidak diberi penjelasan. Ya. Di dalam sejarah penafsiran Alkitab memang banyak penafsiran. Ada yang menganggap bahwa itu adalah para patriark orang Yahudi. Jadi yang bangkit itu adalah Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi rasanya kalau Abraham, Ishak, Yakub sampai bangkit itu aneh ya. Kalau beritanya
hanya sekilas. Padahal itu penting, ya. Beberapa orang lain beranggapan bahwa mereka yang bangkit itu adalah orang-orang kudus perjanjian lama, tapi yang masih hidup bersamaan dengan Yesus, hanya mereka mati duluan. Jadi misalnya Yusuf ayahnya Yesus, Zakaria, Simeon, Yohanes Pembaptis, dan yang lain-lain yang kenal Yesus. Tapi yang lain beranggapan bahwa itu adalah para martir perjanjian lama yang mati karena kebenaran. Tapi tidak ada kejelasan apapun di sini. Orang-orang kudus kelihatannya dari sisi waktu menunjuk pada orang kudus perjanjian lama. Jadi sejumlah orang percaya perjanjian lama, mereka bangkit. Lalu dikatakan bahwa mereka pergi menampakkan diri. Menampakkan diri pada siapa? Juga tidak diberitahu. Sejumlah orang saja. Sesudah menampakkan diri, apa yang mereka lakukan juga tidak ada keterangan. Dalam penafsiran Alkitab ada dua. Mereka bangkit, habis itu menampakkan diri lalu mati lagi. Tapi ada pandangan bahwa mereka setelah bangkit lalu mereka turut naik bersama dengan Kristus ke surga. Hanya tidak diceritakan di Alkitab. Semua tidak bisa dipastikan. Karena memang ayat Alkitab hanya bercerita singkat sekali. Karena sebenarnya bukan tujuan menjelaskan semua itu. Injil ini ditulis. Tujuannya adalah dia memberikan pesan rohani melalui peristiwa itu. Nah, pesan rohaninya apa? Ini menunjukkan bahwa kalau yang bangkit itu orang kudus perjanjian lama, Yesus mati di sini, berarti kuasa salib Kristus dan kebangkitan Kristus itu bukan hanya bergerak ke depan untuk kita, tapi bergerak juga untuk orang-orang kudus perjanjian lama. Itu berarti bahwa salib dan kebangkitan Kristus punya manfaat bagi semua orang percaya, entah kamu hidup sebelum dia atau hidup setelah dia. Kuasanya berlaku. Yang kedua, ini merupakan tanda kemenangan Kristus atas maut. Kata Henry, bahwa Yesus Kristus telah menaklukkan, melucuti, dan melumpuhkan maut melalui kematiannya. Orang-orang kudus yang bangkit kembali itu merupakan piala kemenangan salib Kristus atas segala kuasa maut. Dia mempertontonkan piala kemenangan salibnya di hadapan banyak orang. Setelah menghancurkan dia yang memiliki kuasa maut melalui kematiannya, dia kemudian membebaskan para tawanan dan dipermuliakan melalui harta yang kini dijarahnya kembali. Dan dengan demikian dia mengenapi firman Allah yang berbunyi, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Jadi peristiwa itu menunjukkan Yesus punya kuasa atas kematian. Dan yang ketiga, ini mempunyai pengertian bahwa semua orang yang percaya pasti akan bangkit. Peristiwa kebangkitan yang diceritakan di situ itu hanya semacam simbol dari kebangkitan semua orang percaya. Saya kutip kata-kata Henry lagi. Melalui kebangkitan Kristus, tubuh orang-orang kudus akan dibangkitkan lagi pada waktunya. Peristiwa ini merupakan contoh dari kebangkitan besar pada akhir nanti. Saat semua orang mati yang dalam kubur akan mendengar suara anak Allah. Mungkin karena itu Yerusalem disebut kota kudus, sebab pada hari kebangkitan orang-orang kudus memasuki Yerusalem baru, sedangkan Yerusalem yang sekarang hanyalah gambaran kecil dari kota kudus itu. Yesus mati dan bangkit, orang mati bangkit. Kita juga akan bangkit. Orang-orang mati yang bangkit di sini masuk ke kota kudus Yerusalem. Kita juga yang akan bangkit masuk ke Yerusalem baru. Di sanalah orang-orang ini memberikan kesaksian. Di sinilah kita memberikan kesaksian kepada semua orang sesama orang percaya. Peristiwa kebangkitan misterius yang dicatat dalam Injil Matius sebagai satu pola bahwa satu hari nanti semua orang percaya akan bangkit dan masuk ke Yerusalem yang baru. Itu berarti kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa satu hari kita semua mati. Tapi satu hari juga semua kita akan dibangkitkan dan bertemu di Yerusalem surgawi. Kita mungkin tidak mampir di Yerusalem duniawi, tapi yang pasti semua akan di Yerusalem surgawi pada hari kebangkitan nanti. Puji Tuhan.